Hai, assalamualaikum. Kembali lagi sama aku di YouTube channel I Am Dia. Nah, jadi hari ini tuh aku lagi ada di Jalan Putri Kota Bandung, mau nyobain kuliner legendaris. Biasanya sih orang nyebutnya kupat tahu putri, tapi namanya dia kupat tahu Pak Haji. Jadi dia tuh berdiri sejak tahun 1921. Jadi kalau misalkan dihitung tahun ini dia tuh berumur 1 abad dan 100 tahun berarti ya. Nah, jadi kalau dilihat dari sejarahnya, si kupat tahu Pak Haji ini tuh kan dia tuh mulai berjualannya tahun 1921. Jadi nggak langsung ada tempat. Jadi dia tuh berkeliling di daerah Burangrang, Karapitan, Lodaya, di daerah sekitar situ. Nah, setelah sekian lama terus dia ngetem lah di Jalan Putri ini, di bawah pohon, tepatnya ini di bawah pohon lengkeng gitu. Nah, setelah ngetem di sini, jualan di sini, dia tuh sampai tahun kan dari 1950. Nah, 1979 baru pindah ke Halimun di sana gitu. Jadi dia tuh sekarang tuh udah diterusin ke generasi keempat, dan aku penasaran banget gimana rasanya dia bisa sampai bertahan sampai tahun ini, 100 tahun coy. Kita cobain ya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke seluruh media sosial kalian, dan juga klik tombol loncengnya biar kalau misalkan aku tayangin langsung ada notifikasi. Oke, let's go. Tuh, jadi di depan sana tuh deket banget sih sebenarnya kalau dari kupat tahu putri ini. Jadi dia tuh di sana tuh udah ada tempat gitu, warung sederhana gitu. Jadi aku kesini mau brunch soalnya ini udah jam 10, belum makan, lapar. So ini kalau nggak percaya dia emang kupat tahu petis dan sayur Pak Haji sejak tahun 1921. Jadi ini kayaknya bener-bener kupat tahu tertua di kota Bandung ya. Nah, ini udah bareng sama Kang Dika ya. Betul. Nah, Kang Dika katanya ini udah generasi keempat, apakah betul atau betul? Ya betul, Oh. keempat. Ini generasi keempat, gila, udah bener-bener legend banget ya. Oke. Kang, aku mau cobain ini Pak, ada berapa? Ada dua macam. Dua macam. Ada kupat tahu petis sama kupat tahu sayur. Oke. Kalau kupat tahu petis direndos dadakan teh. Oh, rendos Gitu. dadakan. Aku mau nyobain dua-duanya dan aku mau bantuin Akang juga nggak Boleh, apa-apa. siap, siap. Jadi ada dua di sini tuh, kupat tahu petis sama Kupat tahu sayur. kupat tahu sayur. Nah, yang istimewanya si kupat tahu petis ini tuh dia direndos ngedadak alias diulek ngedadak gitu. Jadi semuanya fresh. Aku mau cobain dua-duanya, boleh ya Kang? Boleh. Ini kan udah 1 abad ya, benar kan sih? 100 tahun nggak ya? Ya, betul. Dari 1921 sekarang 2021 mungkin ya. 2021, udah generasi keempat. Nah, untuk mempertahankan bisnis saya bisa dibilangnya ya. Apa sih Kang ininya? Ada rahasia atau gimana sih? Tetap menjaga kualitas aja kayaknya ada. Sama cita rasa yang nggak berubah mungkin gitu aja sih ya. Jadi tetap mempertahankan resep turun temurun, itu rahasianya, makanya jadi bertahan terus. Dan banyak juga pelanggan-pelanggan yang datang ke sini karena rasanya nggak berubah gitu ya Kang, bener nggak Kang? Ya, dan banyak juga dari pelanggan juga yang dia juga turun temurun dari kakek, terus dia bawa anaknya, sama seperti kita gitu. Kita yang jualan turun temurun dan pembeli juga yang turun temurun gitu kan. Oke, tuh itu tuh rahasianya. Oke, kita lihat rahasia bumbunya juga ya. Boleh kan? Ya. Aku mau ini tuh tepis dulu ya, Ya, petis kita dulu ya. petis. Sekarang apa? Terus jeruk.
Yuhu, udah dateng. Di sini ada kupat tahu sayur dan kupat tahu petis. Nah, jadi ternyata yang membedakan kupat tahu di sini dengan kupat tahu yang lainnya adalah ini nih, si kupat tahu sayur. Karena kan biasanya kalau kupat tahu tuh pakai bumbu kacang yang benar-benar kental. Kalau ini dia tuh pakai kuah, santan, sama rempah-rempah gitu tuh, kayak gini warnanya tuh. Terus si petisnya juga, kalau ini benar-benar cair. Kalau di tempat lain tuh katanya mereka pakai bumbu kacang juga biar agak kental gitu sedikit. Itu yang ngebedain tempat lain. Oke, kita langsung sikat aja ya. Cobain yang mana dulu nih? Aku cobain yang sayur dulu aja deh. Kalau dari warnanya ini dia benar-benar seger banget, cerah, terus menggoda selera. Jadi isinya sama, si kupat tahu sayur sama kupat tahu petis ini ada lontong, terus tahu goreng sama toge, dan jangan lupa ini nih, kerupuk kuning. Let's go, bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan. Enak tau. Lontong barusan tahunya. Jujur ya, aku sih lebih suka kupat sayur ini. Kan ini dari santan, yang kebayang sama aku tuh rasa santannya tuh pekat banget. Ternyata ini lebih ke light, gurih dari santannya. Terus ada rasa bumbu-bumbunya juga, enak. Apalagi ini nih si kerupuknya jadi lembek kayak gini, enak pedo. Terus si togenya ini tuh seger dan bersih gitu loh, nggak ada buntut-buntut yang panjang ke bawah itu loh. Suka ada kan kalau misalkan yang jualan pakai toge tuh ada buntut-buntut panjang banget ke belakangnya. Kalau ini bersih. Yummy, endol. Pedo. Nah, kita cobain petisnya, tapi kita netralin dulu mulutnya ya. Cobain bumbunya nih. Ini warnanya pekat banget, hitam ya. Lontong. Toge. Ada nasi petis ini ya. Dia tuh gurih, terus ada manis karena dia kan pakai cairan dari gula merah juga. Terus karena dia kan bumbu petis tuh dasarnya dari udang, emang agak sedikit bau anyir tapi nggak too much gitu loh. Jadi dia tuh ada ngakalinnya pakai si bawang putih goreng, jadi nggak terlalu anyir banget. Karena emang ciri khasnya kayak gini kali ya kalau petis tuh. Enak segar. Edo. Tapi kalau menurut selera aku lebih suka yang sayur ini. Nah, katanya kalau misalkan kalian pengen eksperimen rasa lain, jadi banyak pelanggan si kupat tahu Pak Haji ini tuh, dia tuh campurin antara si petis dan sayur, namanya adalah kupat tahu banci. Jadi kalian kalau misalkan mau pesen dicampur si kuahnya ini bisa bilang aja, Kang saya mau kupat tahu banci gitu, karena dicampur ya, jadi disebutnya banci. Kita cobain ya, si petis
petis. Kelihatan nggak sih? Dicampur sama sayur. Akan seperti apa rasanya? Cobain lagi sekali lagi. Bener, ternyata enak, lebih enak si banci. Karena apa? Kan si petis ini memang ada apanya ya, ada sedikit hanyir. Nah, kalau dikasih si sayur ini, dia lebih ke ngilangin lagi si anyirnya ini. Tapi anyirnya nggak too much loh, cuman apa sih, cuman aroma aja gitu, nggak yang sampai kerasa mual atau apa. Seger, karena ini ciri khasnya. Bener, nanti lagi aku kesini mau cobain si menu banci aja deh, karena itu rasa baru, yang lain nggak akan ada, cuma ada di sini aja. Nah, jadi ternyata yang banyak request si kupat tahu banci itu adalah langganan senior, yaitu yang langganan generasi ke-1, kedua. Nah, itu mereka tuh selalu pesen yang banci, makanya sampai sekarang juga ada si menu banci itu gitu. Biar lebih enak kita campurin pakai sambal, guys. Nih. Dua-duanya deh. Lagi. Alright. Tapi kalau misalkan mau cobain kupat tahu petis sama sayur yang original, kayaknya kesini deh. Karena resepnya nggak pernah berubah dari zaman dulu. Makanya banyak yang kakeknya ngajak anaknya, ngajak cucunya, ngajak cicitnya, terus makannya di sini. Sampai dijadiin tempat tongkrongan. Bolak-balik enak dua-duanya. Apalagi pedes. Segar. Enak banget ini pedas. Nah, yang makin bikin pedo adalah ini tahunya, dia ngedadak digoreng jadi masih panas. Kipas-kipas dulu ya. Fresh banget. Jadi ya, makan di sini sekarang menghilangkan rasa penasaran aku buat nyobain kupat tahu seapat. Jadi kesini tuh nggak cuman penasaran apa yang pengen nyobain kupat tahu yang seabat yang legend itu kayak gimana. Tapi kayaknya ini bakal ngelanggan juga kesini karena enak. Nggak cuman jual lama legenda, tapi rasanya juga enak. Benar-benar kayaknya ini benar-benar otentik deh, karena aku juga tadi udah sempat ngobrol ya sama pelanggan-pelanggan di sini. Kata mereka nggak berubah gitu rasanya tuh, otentik. Jadi yang mau makan kupat tahu otentik sini datang. Ayo, seger. Oke, aku mau ngabisin ini dua-duanya, semoga habis karena enak. Terima kasih yang sudah nonton, makasih banget yang sudah nonton. Dan please klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke seluruh media sosial kalian. Terus jangan lupa juga klik notifikasi tombol loncengnya. Terus jangan lupa juga buat follow Instagram aku ya, @dianpermatasari, I-nya double. Terima kasih banyak. Selamat makan. Kalau misalkan kalian yang ada rekomendasi makanan-makanan unik atau misalkan tempat-tempat wisata yang wajib aku kunjungin, boleh komen di kolom komentar ya. Bye bye. Assalamualaikum.